Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Aisyah Rial dengan nomor induk mahasiswa 1102621100. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang overview dari learning disabilities. Tujuan dibuatnya video ini adalah sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan anak kesulitan belajar dengan dosen pengampu Ibu Riana Bagus Karawati PhD. Apa sih learning disabilities itu? Learning disabilities atau yang disebut juga dengan disabilitas belajar adalah suatu kondisi gangguan dalam proses psikologikal dasar yang melibatkan perkembangan, integrasi, dan atau pemahaman dan penggunaan bahasa verbal maupun nonverbal. Kondisi gangguan tersebut dapat berwujud sebagai ketidakmampuan atau kesulitan dalam satu atau lebih bidang akademik, baik dalam mata pelajaran spesifik seperti membaca, menulis, matematika, dan mengeja, atau dalam berbagai keterampilan yang bersifat umum seperti mendengarkan, berbicara, dan berpikir. Perlu diketahui bahwa 1. Learning disabilities kemungkinan disebabkan oleh adanya disfungsi neurologis, yang mana menyebabkan pada ketidaksempurnaan pada persepsi yang dimiliki anak. Yang kedua, learning disabilities bukan merupakan hasil atau dampak dari kemampuan penglihatan dan pendengaran yang terganggu. Lalu yang ketiga, learning disabilities berbeda dengan kesulitan yang dimiliki karena autisme, bukan juga kesulitan yang dimiliki karena hambatan intelektual, karena anak dengan learning disabilities memiliki skor intelijensi rata normal atau bahkan superior. Bukan juga kesulitan karena gangguan emosional. Lalu yang terakhir dan yang paling penting, learning disabilities tidak disebabkan karena lingkungan, budaya, dan ekonomi yang buruk. Lantas, apa sih penyebab dari learning disabilities ini? Penyebab dari learning disabilities digolongkan berdasarkan waktu terjadinya. Pada masa pranatal atau masa ketika dalam kandungan, learning disabilities dapat disebabkan pertama, karena ibu terinfeksi penyakit yang akhirnya menularkan penyakit tersebut ke janin. Lalu yang kedua, penggunaan obat-obatan yang tidak sesuai dengan anjuran dokter saat ibu sedang mengandung. Yang ketiga, penggunaan alkohol selama masa kehamilan. Dan yang terakhir, tidak segera ditanganinya ketidakcocokan RH janin dengan ibu. Penyebab berdasarkan waktu terjadinya yang kedua ada pada masa natal atau masa ketika kelahiran. Pada masa ini, learning disabilities bisa disebabkan oleh 1. Kelahiran yang prematur atau terlalu cepat. Yang kedua, persalinan yang terlalu lama. Yang ketiga, berat badan bayi yang terlalu ringan. Dan yang terakhir, karena bayi kekurangan oksigen saat kelahiran. Penyebab berdasarkan waktu yang ketiga ada pada masa postnatal atau masa setelah kelahiran. Pada masa ini, learning disabilities bisa terjadi karena orang tersebut mengalami kecelakaan yang mana akhirnya menyebabkan cedera otak. Lalu yang kedua, karena malnutrisi atau kekurangan asupan gizi. Yang ketiga, bisa terjadi karena pernah terinfeksi suatu penyakit atau virus yang akhirnya mengganggu sistem kerja otak. Lalu yang terakhir, bisa terjadi karena pernah mengalami keracunan. Klasifikasi learning disabilities. Secara garis besar, learning disabilities dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu 1. Disabilitas belajar yang berhubungan dengan perkembangan atau developmental learning disabilities. Lalu yang kedua, ada disabilitas belajar akademik
atau academic learning disabilities. Jenis-jenis learning disabilities. Yang pertama, ada jenis pada developmental learning disabilities. 1. Dispraksia. Dispraksia adalah gangguan pergerakan dan koordinasi akibat adanya kelainan pada perkembangan sistem saraf. Dispraksia tidak berhubungan dengan tingkat kecerdasan, namun dapat menurunkan kemampuan belajar. Meskipun demikian, tidak semua individu dengan learning disabilities memperlihatkan adanya kondisi ini. 2. Auditory Processing Disorder. Auditory Processing Disorder adalah suatu gangguan untuk memahami suara, di mana seseorang dapat mendengar namun otak tidak memproses suara tersebut dengan tepat. Contohnya ketika seseorang salah memahami kata yang mirip, seperti kata kopi dan topi. Kondisi ini jelas akan menurunkan kemampuan belajar, terlebih ketika berada di lingkungan yang berisik. 3. Non-verbal learning disabilities. Non-verbal learning disabilities adalah suatu kondisi yang dapat menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam memahami ekspresi wajah, gerak tubuh, dan intonasi suara. Kondisi ini dapat menyebabkan kesulitan belajar. Contohnya, siswa akan mengalami kesulitan untuk memahami penjelasan guru di kelas ketika guru tersebut menjelaskan pelajaran melalui gerak tubuh maupun dengan komunikasi nonverbal lainnya. 4. Visual motor deficit, yaitu suatu kondisi di mana anak mengalami koordinasi tangan dan mata yang buruk. Kondisi ini akan menyebabkan kesulitan belajar yang berhubungan dengan kegiatan yang menggunakan motorik halus, seperti kesulitan dalam memegang pensil, krayon, gunting, dan lain-lain. Lalu ada juga jenis academic learning disabilities. 1. Diseleksia, yaitu suatu kondisi learning disabilities yang disebabkan oleh kesulitan dalam melakukan aktivitas membaca. Seleksia tidak hanya kesulitan dalam membaca, tapi juga mencakup kemampuan untuk memahami apa yang dibaca, serta kecepatan dan akurasi dalam membaca. Yang kedua, ada disgrafia. Disgrafia merupakan suatu kondisi learning disabilities yang disebabkan oleh kesulitan melakukan aktivitas menulis. Disgrafia tidak hanya tentang bagaimana individunya mengalami kesulitan memegang pensil atau bagaimana mereka menulis, tetapi juga bagaimana merencanakan dan mengekspresikan pikiran dan perasaan diri dalam bentuk tulisan. Juga kesulitan untuk mengedit atau memperbaiki tulisan. Yang ketiga, diskalkulia. Diskalkulia merupakan learning disabilities dalam bidang matematika, di mana seseorang mengalami kesulitan dalam matematika. Diskalkulia tidak hanya berdampak pada kesulitan dalam berhitung, namun juga kesulitan pada setiap hal yang berhubungan dengan konsep matematika dan angka. Identifikasi dan asesmen pada learning disabilities. Identifikasi dan asesmen pada learning disabilities dapat diartikan sebagai proses menemukanali anak atau siswa yang mengalami learning disabilities. Identifikasi dimaknai sebagai proses penjaringan dan asesmen dimaknai sebagai proses penyaringan. Salah satu metode atau instrumen pada identifikasi dan asesmen learning disabilities ada RTII. RTII atau Response to Intervention and Instruction merupakan alternatif model dan metode identifikasi dan asesmen pada learning disabilities, yang mana sebagai model pembeda dari pengukuran IQ. Terdapat 3 tahapan dalam RTII ini, yaitu Tier 1. Pada tahapan ini, dilakukannya screening universal sebanyak 3 kali per tahun kepada semua siswa. Tier 2, yaitu pada tahapan ini dilakukannya intervensi khusus yang dilakukan 1 minggu sekali kepada 10-20% siswa yang telah dijaring. Tier 3, pada tahapan ini intervensi yang lebih intensif dilakukan kepada 5-10% siswa.
Lalu diberikannya rujukan pendidikan khusus juga kepada 2-7% siswa learning disabilities yang masih mengalami kesulitan dalam belajar. Layanan pendidikan untuk anak learning disabilities. Yang pertama ada kelas reguler. Pada layanan pendidikan ini terdapat keunggulan, yaitu 1. Anak dengan learning disabilities akan meniru anak yang bukan learning disabilities sebagai model perilaku. Keunggulan yang kedua yaitu mengelola anak learning disabilities di sekolah reguler lebih mudah daripada menyediakan layanan dan situasi khusus. Lalu keunggulan yang terakhir, anak yang tidak mengalami learning disabilities lebih mudah memahami adanya perbedaan, sehingga toleransi dapat dibentuk. Terdapat juga kelemahan pada kelas reguler ini, yaitu 1. Anak learning disabilities kurang mendapatkan perhatian dan pelayanan individual. Yang kedua, anak learning disabilities mungkin memperoleh cap negatif dari anak yang tidak learning disabilities. Kelemahan yang ketiga, anak learning disabilities mungkin akan gagal karena sulitnya bahan pelajaran dan tugas. Dan yang terakhir, anak learning disabilities akan dirugikan karena tidak memperoleh layanan pendidikan khusus. Layanan pendidikan yang kedua ada kelas khusus. Di kelas khusus ini terdapat keunggulan, yaitu 1. Pembelajaran menjadi lebih efektif karena pengelompokan. Yang kedua, anak learning disabilities dapat memperoleh lebih banyak pelajaran karena individual. Kelemahan dari kelas khusus ini yang pertama adalah anak kesulitan belajar sering memperoleh cap dan label negatif yang dapat mengganggu kepercayaan dirinya. Lalu kelemahan lainnya adalah anak learning disabilities cenderung hanya dapat berkomunikasi dengan sesama mereka. Layanan pendidikan yang ketiga ada ruang sumber. Keunggulan dari ruang sumber ini adalah 1. Anak dapat memperoleh bantuan khusus di bidang akademis atau sosial dari guru yang terlatih. Keunggulan yang kedua adalah anak learning disabilities tetap di kelas reguler sehingga dapat bergaul dengan anak yang bukan learning disabilities. Kelemahan dari ruang sumber ini adalah banyaknya waktu yang terbuang untuk pindah dari kelas reguler ke ruang sumber dan sebaliknya. Layanan pendidikan yang keempat ada guru kunjung. Layanan ini merupakan konsultan learning disabilities yang datang secara berkala untuk memberikan bimbingan pada siswa yang mengalami learning disabilities. Layanan ini diberikan kepada siswa yang mengalami learning disabilities ringan dengan jumlah siswa terbatas. Layanan pendidikan yang terakhir ada konsultan guru kelas. Konsultan guru kelas merupakan seorang ahli learning disabilities yang memberikan bimbingan pada guru yang memiliki siswa dengan learning disabilities. Terima kasih sudah menonton semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa like dan komennya ya. Bye.